Selamat pagi, ini VT 402 ya. Eh, Perkembangan terakhir, itu gedung-gedung di IKN sebagian udah selesai. Rumah-rumah kementerian, hotel ada 2, dan sudah ada 500 PNS, ASN yang bertugas di sana. Sedang ditambah lagi rekrutmen 500 lagi, ada 1.000. Dan hasilnya apa? Inilah kenapa Jokowi itu dibilang raja bohong. Ya, saya dulu lulus sarjana itu beli rumah tahun 90 di Bintaro Jaya. Waktu itu kosong, kotanya kosong. Tapi ya, Bintaro Jaya itu cuma 30 menit ke Blok M. Jadi kita bisa ke Blok M, bolak-balik ke Blok M. Saya tiap malam itu acaranya kemana? Ya ke Blok M. Karena kita kan ingin kehidupan, kita ingin nonton bioskop, kita ingin ke mall, kita ingin shopping. Nah, kalau Anda ke IKN, ya, 500 PNS yang ada di sana itu, saya mau nanya, kalau mereka shopping itu di mana? Kalau mereka mau ke mall itu di mana? Kalau mau nonton bioskop itu di mana? Kalau mau nyari taksi, nyari Gojek, nyari ojek, itu kemana? Jadi, sudahlah, tolonglah ya, pemerintahan itu cepatlah sadar. Jangan bohong aja terus. Gitu loh. Kalau mau dicoba, Prabowo nginep di sana. Sudahlah, bikin meeting retret aja dulu. 2 bulan. Kalau bisa tahan. Orang hidup itu nggak bisa cuma punya gedung gitu loh. Praktek-praktek kota-kota baru di Kalimantan itu tuh udah nggak kurang-kurang. Ada kota yang bagus banget, namanya Badak. Itu disponsori oleh perusahaan gas PT Badak. Ada di Bontang. Kotanya sepi. Kenapa? Nggak ada GoFood, nggak ada Gojek. Siapa yang mau Gojek? Rumah orang di situ tuh rumah native, rumah orang apa itu pribuminya itu di laut. Kenapa? Tanahnya banjir, banyak malaria, nggak ada apa-apa, nggak ada hewan, karena di situ tanah rawa. Jadi sehingga mereka itu nelayan, tidur di atas laut. Untung di sana ada kayu ulin, kayu yang lebih kuat daripada kayu jati. Sehingga dengan tiang-tiang itu mereka bisa bangun rumah di atas laut. Dan mereka nggak ada masalah karena mereka nelayan, mereka nggak butuh apa-apa, nggak butuh mall, nggak butuh shopping, mereka hanya mencari ikan, menjual ikan. Di Bontang sudah nggak kurang-kurang, Tenggarong. Tenggarong itu ada gedung kabupaten yang terbaik di dunia, terbagus di Indonesia, bupatinya nggak ada. Bupati Tenggarong itu bolak-balik masuk, kalau nggak masuk rumah sakit, dia masuk penjara. Dari yang 27, 40 tahun yang lalu sampai yang sekarang, langganan. Itu seperti kalau kita tuh di Banten itu ya keluarga Ratu Atut. Dari bapaknya, anaknya, mantunya, pamannya, kakek, kayak anak, cucu, masuk penjara. Terakhir itu batal ya jadi eh, gubernur ya gara-gara itu wali kota yang gagal itu. Wali kota itu dulunya adalah apa? Wali kota Serpong, Tangsel, ya kan? Suaminya masuk penjara. Jadi kita nggak kurang-kurang yang disebut kota bohong itu. Kota yang ada namanya, nggak ada orangnya. Penduduk Bontang itu ada mungkin 100 orang anggota DPRD. Rumahnya semua di Jakarta. Mereka orang terkaya se-Indonesia.
Kalau bupatinya sih, ya kadang di rumah sakit, ya kadang di penjara. Jadi nggak ada gunanya. Oleh karena itu, pertanyaan saya adalah, bagaimana cara memperbaiki Indonesia? Ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau orang itu mengalami kezoliman, ya, kemiskinan, ya, yang mereka tunggu adalah ratu adil. Maksudnya ratu adil itu apa? Ya itu loh, 10 juta rekening yang bansos yang terkait dengan judi online. Itu adalah ratu adil. Di dalam 10 juta itu ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, ada Wahyu Trenggono. Kalau belum, kita susulin 10 juta plus 5. Ya mereka itu jahatnya. Mereka lah yang raja bohong, yang ada duitnya, tapi ditangkap-tangkepin. Nah sekarang kok aneh gitu loh. Ada kucuran nih bansos. Malah diblokir. Ya karena apa? Karena itu uang haram. Sudahlah, sadarlah ya. Kelompok-kelompok yang mafia Pertamina, mafia PT Timah, sudahlah ya, masuk aja kamu penjara. Daripada kamu disiksa. Itu loh. Oleh karena itu, kita semua mungkin merasa nggak punya duit. Tapi kita tahu, Ratu Adil itu sedang mengincar. Dari 10 juta rekening, siapa yang terblokir? Kita perhatikan nanti, satu persatu. Kita